Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjut dua pembahasan. Yang pertama, kita akan melihat lagi pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masih membahas zikir pagi petang. Baik, kita lihat hadis 1452. Zikir pagi, zikir petang ini untuk mendapatkan perlindungan dari bahaya. Hadis nomor 1452. Wa anhu qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma laqitu min aqrabin lada ghadni al-barihata qala ama law qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa lam tadurrak. Rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, semalam aku menemukan seekor kalajengking yang menyengatku. Beliau bersabda, seandainya engkau mengucapkan ini saat di sore hari, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang telah Dia ciptakan, pasti kalajengking itu tidak akan membahayakanmu. Hadis riwayat Muslim nomor 2709. Wa anhu, dan darinya. Kalau Imam Nawawi menyebut wa anhu, berarti maksudnya sama seperti periwayat hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya itu hadis 1451 itu dari Abu Hurairah. Berarti hadis ini juga dari Abu Hurairah. Maka cukup ditulis wa anhu, yaitu dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah ia berkata, jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka orang ini berkata, ya Rasulullah, malakitu min aqrabin ladokatni al-bariha. Wahai Rasulullah, semalam aku menemukan seekor kalajengking itu menyengatku. Bariha waktu malam. Jadi pas malam-malam kalajengking itu menyengatnya. Menyengat siapa tadi? Laki-laki tadi. Laki-laki ini tidak diberitahu namanya siapa. Lalu ia mengatakan, amalau qulta hina amsayta, andai engkau mau membaca pada sore hari, pada petang hari, yaitu bacaan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang telah Dia ciptakan. Pasti kalajengking itu tidak akan membahayakanmu. Min syarri ma khalaqa lam tadurraka. Maka tidak ada yang bisa mencelakakanmu. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kesimpulannya,
Kita lihat faedah dari hadis. Faedah hadis yang pertama mengenai pengertian kalimat yang sempurna, ada yang memaknakan dengan kalimat yang tidak ada kekurangan dan aib. Ada juga yang menyatakan kalimat yang bermanfaat dan penyembuh. Ada yang memaknakan dengan Al-Quran. Lihat syarah Sahih Muslim halaman 17, jilid 17 halaman 29. Baik, kita lihat disebutkan di situ bahwa siapa yang membaca zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pertama terlebih dahulu kita lihat di sini perintahnya baca petang hari. Sebenarnya dari hadis ini bisa disimpulkan karena kejadiannya di malam. Ini kan tadi digigit apa? Kalajengking. Kejadiannya pada malam hari. Kemudian hadis Abu Hurairah ini katakan, coba kalau kamu mau ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Coba kalau kamu mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak ada yang dapat memudaratkanmu. Maka kita dapat artikan zikir ini dibaca di malam hari. Dan inilah kenapa jadi pendapat sebagian ulama yang pernah kami sebut ketika membahas tentang zikir pagi petang. Sebagian ulama itu berdalil dengan hadis ini bahwa zikir pagi petang itu dibaca setelah masuk malam hari. Yang petangnya itu dibaca setelah masuk malam hari. Di antara alasannya hadis ini. Karena langsung praktek di sini. Prakteknya malam hari. Coba kamu baca tadi ya, kan kejadiannya malam hari. Coba kamu baca berarti. Kejadiannya pas juga malam hari, berarti kamu baca di malam hari bacaan ini, maka tidak ada yang dapat memudaratkanmu. Maka sebagian ulama berpendapat zikir petang dibaca ketika sudah masuk maghrib, tenggelamnya matahari, berakhirnya ketika sholat isya itu berakhir. Kita sudah bahas sholat isya kemarin ya. Apa kesimpulan kemarin? Sholat isya berakhir kapan? Pertengahan malam. Kemarin kira-kira jam berapa? Jam 11. Nah berarti zikir ini dibacanya sampai waktu itu. Nah di sini di pengertian yang pertama atau faedah hadis yang pertama mengenai pengertian kalimat yang sempurna. Nah ini pembahasan dari Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi. Beliau katakan yang dimaksud adalah kalimat yang tidak ada kekurangan dan aib. Kalimatnya tidak ada kekurangan dan tidak ada aib. Ada juga yang menyatakan kalimat yang bermanfaat dan kalimat itu jadi penyembuh. Juga ada yang memaknakan dengan Al-Quran. Kalimat yang sempurna itu adalah Al-Quran. Nah ini pendapat-pendapat yang disebutkan oleh Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi. Namun Imam Nawawi lebih cenderung pada pengertian yang pertama, yaitu memaknakan kalimat yang tidak ada kekurangan dan aib. Karena pendapat yang lainnya beliau sebutkan dengan penyebutan kila. Kila itu kalau dalam masalah beda pendapat, terutama kalau Imam Nawawi sebutkan, itu berarti pendapat yang beliau sebutkan saja. Namun pendapat yang pertama yang beliau sebutkan dengan pengertian beliau, itu yang lebih tepat. Jadi yang maksudnya di sini adalah kalimat yang sempurna. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Bisa jadi di sini maknanya 3 tadi, namun yang paling bagus ini kita maknakan kalimat yang tidak ada kekurangan dan aib. Terus yang kedua. Yang kedua, hendaknya setiap hamba bergantung penuh kepada Allah untuk selamat dari setiap kejelekan, hasad, dan hal-hal yang melampaui batas. Setiap makhluk itu bergantung pada Allah. Jangan merasa pede pada dirinya sendiri.
Artinya jangan bergantung pada dirinya, wah saya pasti bisa selamat dari kalajengking tadi. Wah saya bisa selamat malam ini dari bahaya-bahaya semacam ini. Enggak, jangan bergantung pada diri sendiri. Bergantung itu kepada Allah. Allah yang menyelamatkan kita. Dan doa ini ya meminta tolong pada Allah, berarti Allah yang menyelamatkan. Jadi bukan karena diri kita, bukan karena kita sudah usaha ini, usaha itu, tahu kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Muslim itu punya sifat seorang muslim itu harus menyandarkan urusan-urusannya itu kepada Allah. Terus yang ketiga. Yang ketiga, boleh meminta perlindungan dengan kalamullah yang sempurna. Ini berarti kalamullah, firman Allah itu sifat, bukanlah makhluk. Karena kita tidak boleh meminta perlindungan kepada makhluk. Karena kita tidak boleh minta perlindungan pada makhluk, maka a'udzu bikalimatillahi tammati. Kalimatillah itu kita sebut kalamullah, itu firman Allah. Berarti firman Allah itu wahyu. Dan itu termasuk sifat Allah. Dan bukan makhluk. Ini nanti berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah yang menganggapnya itu makhluk. Namun yang tepat tadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan hadis ini juga, dan dalil-dalil yang begitu banyak menyebutkan bahwasanya kalamullah itu sifat Allah, bukanlah makhluk. Dan manusia kita ini kalau minta perlindungan tidak boleh minta perlindungannya kepada makhluk. Minta perlindungannya kepada Allah. Karena dulu di masa jahiliyah orang-orang musyrik itu biasanya meminta perlindungan kepada makhluk. Ada yang jadi juru kunci atau ada yang jadi penguasa yang ada di lembah, suatu lembah yang dilewati. Mereka kalau lewat tempat tersebut harus minta-minta pamit-pamit dulu. Makanya di dalam surat Al-Jin disebutkan wa annahu kana rijalu minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada segolongan dari manusia itu meminta perlindungan kepada jin, ya tadi jin yang ada di lembah. Fazaduhum rahaqa, maka jin-jin itu menambah kepada manusia dosa dan rasa takut. Jin itu tambah sombong. Sedangkan manusia minta perlindungan tadi tambah takut. Kita minta perlindungan nanti kalau minta pamit-pamit mbah gitu misalnya. Atau ada yang nyalakan klakson misalnya, titit dulu, atau harus lampunya itu nyala walaupun siang bolong lewat tempat itu. Maka sebenarnya yang ada tambah takut lagi. Bukan selesaikan masalah. Bukan jadi berani lewat tempat itu, malah tambah rasa takut. Wah ini kalau tiba-tiba dia muncul di belakang gimana ya? Udah ini lagi perasaannya. Wah kalau tiba-tiba muncul di depan situ bagaimana ya? Oleh saya sudah minta pamit. Coba kalau dia nggak ucapkan, dia minta tolong pada Allah. Baca kalimat tadi ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan dalam riwayat lain ini selain untuk zikir petang, bacaan ini juga digunakan untuk kita minta perlindungan pada Allah ketika lewat di suatu tempat yang belum pernah kita singgah. Lewat suatu tempat yang belum pernah kita singgah. Misal ada yang pergi ke suatu tempat, mungkin dia baru berada di tempat itu, dia KKN misalnya di tempat situ. Kemudian ketika sudah di tempat itu, wah ini kok kelihatan seram ya, saya itu biar selamat gimana ya? Baca kalimat ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca kalimat itu. Maka keutamaan yang didapat, kita tidak akan mendapatkan mudarat. Artinya Allah memberikan kepada kita itu keselamatan. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat, kalimat ini akan melindungi hamba dari kejelekan makhluk, dari setiap yang mengganggu hawa dan syahwat. Maka berbagai macam gangguan, ada yang mau merampok, ada yang mau menyakiti, ada yang mau merampas harta kita.
Ada gangguan dari makhluk-makhluk jahat seperti jin, ada gangguan dari hewan-hewan buas. Kalau kita minta tolong pada Allah, Allah akan menyelamatkan kita. Karena kalimat min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk, yang dimaksudkan makhluk sini seluruh makhluk. Min syarri ma khalaq di sini seluruh makhluk. Apapun itu. Kemudian itu selesai 4 faedah, dan di situ disimpulkan dari Syarah Sahih Muslim dan kitab Bahja An-Nadhirin. Baik, itu saja kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.